Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, apa kabar Anda semua hari ini? Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di mana pemerintah sedang menjalankan program vaksinasi bagi siswa-siswi usia 12 tahun hingga 18 tahun, yang semoga hal ini dapat menunjang dan memperlancar pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah kita. Dan selalu senantiasa kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan kita kembali dalam keadaan yang normal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk sedikit mengulas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada untuk kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan negeri akhirat, seraya ia mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, ayat yang mulai ini memberikan kepada kita satu konsep yang sangat mulia, sangat agung lagi utama dalam agama kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang qudwatun hasanah atau uswatun hasanah, yang artinya adalah suri tauladan yang baik. Pada zaman kita saat ini, keteladanan merupakan barang antik, barang yang sulit untuk kita dapatkan, karena mereka-mereka yang kita jadikan sebagai panutan-panutan, sebagai uswah-uswah ataupun kudwah-kudwah, ternyata belum mampu untuk mengantarkan kita semua pada satu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Di antara mereka tokoh-tokoh, kemudian public figure, para pejabat-pejabat negara, para alim ulama misalnya, ataupun siapapun yang ada di hadapan kita, maka hendaknya kita semua mengajak diri kita dan mereka untuk sama-sama menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya uswah kita, satu-satunya tauladan kita dalam mengarungi kehidupan ini dalam berbagai sektornya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, kalau kita renungi ayat yang mulai ini, maka di sana ada 4 kata kunci yang bisa kita jadikan sebagai fokus pembahasan kita yang singkat. Yang pertama, kata kuncinya adalah kalimat Rasulullah, artinya utusan Allah. Yang kedua, kata kuncinya adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ketiga adalah kata kuncinya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan negeri akhirat. Kata kunci yang keempat adalah wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya.
Sahabat Nabi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan senair. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa uswatun hasanah itu terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau dengan jabatannya, dengan fungsinya, dengan statusnya sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu bani Adam. Kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam banyak ayatnya, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu sekali-kali bapak dari salah seorang laki-laki dari kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Maka perlu kita semua memahami bahwa status beliau sebagai Rasulullah SAW itulah yang memiliki uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan yang baik. Sudah tentu ada pertanyaan, suri tauladan yang baik yang bagaimana dalam status beliau sebagai Rasulullah? Saya meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pun sebagai suri tauladan yang baik, meskipun beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul sebelum usia beliau 40 tahun. Karena kita semua paham bahwa perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW dari mulai kelahiran beliau hingga 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, semenjak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul hingga beliau diwafatkan, kita bisa membagi dalam dua fase ini. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, sebelum usia beliau 40 tahun, maka beliau merupakan salah satu dari masyarakatnya, masyarakat bangsa Quraisy, masyarakat Arab yang memiliki tradisi-tradisi, budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya. Akan tetapi kita lihat bahwa meskipun demikian, baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul tidak pernah melakukan satu aktivitas, satu kegiatan atau apapun bentuknya yang bertentangan dengan milah Nabi Ibrahim SAW yang ada pada saat itu, yang ada pada masa itu, yang ada di tengah-tengah kaumnya. Beliau SAW tidak pernah minum minuman keras. Beliau SAW tidak pernah juga berjudi. Beliau SAW tidak pernah juga menyembah berhala. Beliau SAW juga tidak pernah bermain-main dengan wanita. Beliau SAW juga tidak pernah melakukan segala hal yang bertentangan dengan milah Nabi Ibrahim SAW yang ada di tengah-tengah kaumnya. Tetapi beliau justru menjalankan semua ajaran-ajaran yang terdapat dalam milah Ibrahim yang ada pada saat itu dengan sebaik-baiknya. Tetap menjaga kehormatan, kemudian membantu mereka-mereka yang kesulitan, memuliakan tamu, kemudian menolong saudara-saudaranya yang kesusahan, dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak pernah beliau melanggar satupun yang bertentangan dengan milah Nabi Ibrahim SAW. Karenanya dalam hal ini pun sejatinya beliau patut dijadikan sebagai teladan. Apatah lagi setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak usia beliau kurang lebih 40 tahun. Maka sejak itu, semenjak wahyu Allah Subhanahu wa taala turun pada beliau hingga berlanjut pada masa dakwah beliau di Mekah, lalu berlanjut hingga dakwah beliau di Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 23 tahun. Beliau sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang beliau lakukan, yang beliau katakan,
yang beliau tetapkan dalam rangka menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di situ terdapat uswatun hasanah. Maka di situ terdapat suri tauladan yang baik. Para ulama kita mengatakan dalam bahasa yang lebih sederhana, contoh suri tauladan yang baik pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilman wa amalan, teoritis dan praktis. Segala bentuk ilmu pengetahuan, segala bentuk konsep-konsep, segala bentuk prinsip-prinsip, segala bentuk teori-teori dalam rangka menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terdapat suri tauladan yang baik yang untuk kita jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan. Terlebih lagi dalam pengamalannya, dalam aspek praktisnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dakwahnya, politiknya, peperangannya, dan lain sebagainya. Ya, terdapat uswatun hasanah pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini juga saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya contoh, satu-satunya teladan. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang boleh jadi dan mungkin sebahagian kita melakukannya, apatah lagi mohon maaf di kalangan para ulama, para kiai, para ajengan, para guru, para syekh, para ustadz dan lain sebagainya. Janganlah hal itu menjadikan sebagai sebuah contoh yang harus diikuti oleh para pengikutnya, oleh para santri-santrinya, oleh para mad'u-mad'unya, ya. Akan tetapi hendaknya kita mengajak semua orang, kita mengajak pengikut kita, santri kita, murid-murid kita, mad'u-mad'u kita, untuk sama-sama kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jangan kita mengatakan saya begini dan begitu, kalau saya begini dan begitu, saya telah melakukan ini dan itu dengan berbagai kebaikan-kebaikannya, lalu mengajak ya orang-orang untuk mengikuti diri kita. Itu tidaklah baik. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan selamat dari fitnah. Selama kita hidup, maka kemungkinan kita terfitnah itu sangat besar. Oleh sebab itu kita berdoa pada Allah Taala agar kita pun dimampukan untuk mengikuti, untuk mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita inginkan semata-mata adalah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan negeri akhirat. Hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunannya, rahmatnya, keridhaannya, wajahnya Subhanahu wa ta'ala, hingga surganya yang sangat tinggi lagi, penuh dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kemudian wadakarallaha katsira, bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, karenanya keteladanan ini menjadi satu hal yang sangat pokok, yang sangat utama dalam proses perbaikan diri, perbaikan keluarga, dan juga perbaikan masyarakat kita, terutama dalam dunia pendidikan. Segala bentuk aturan-aturan, segala bentuk tata tertib, segala bentuk perundangan-undangan, kemudian dan lain sebagainya, jika tidak ada teladan dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya, maka semua itu hanya sebatas goresan-goresan hitam di atas kertas-kertas putih tanpa makna. Mari kita jadikan diri kita sebagai teladan bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat kita, bangsa dan tanah air dalam segala hal. Dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dan dalam berbagai aspek kehidupan kita semaksimal mungkin sebatas taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga ulasan singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan ulasannya hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.